Mulai Jol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TRI 3A akan mempresentasikan materi chapter 7 yaitu Software Development atau Software Engineering Ethics and Professional Responsibility. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478-2027 dan di sini saya bersama dua rekan saya, silakan perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023. Nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24782007 dari kelas TRI 3A. Baik, langsung saja kita masuk ke slide materi. Next. Di sini ada kutipan yaitu every piece of code carries an ethical weight, yang dimana artinya setiap baris kode membawa tanggung jawab etika. Kalimat ini itu artinya setiap kode yang kita tulis itu punya konsekuensi, entah itu kecil ataupun besar. Kode itu bisa membantu hidup banyak orang, tetapi kalau misalnya salah bisa membuat kerugian, bahkan bisa menaruhkan nyawa. Jadi di dunia rekayasa perangkat lunak, etika itu bukan hanya teori, tapi bagian dari tanggung jawab profesional kita sebagai developer. Software engineer itu bukan hanya menulis program yang bisa dijalankan, tapi software engineer itu harus bisa menjamin software yang dibuat itu aman, stabil, dan juga bermanfaat. Lalu, software engineer juga harus jujur dalam laporan dan dokumentasi, serta berhati-hati dalam setiap keputusan teknis yang diambil. Untuk tujuan dari bab 7 ini itu adalah membentuk kesadaran bahwa profesi kita itu tidak lepas dari tanggung jawab moral, sosial, dan juga hukum. Jadi, Di kamar dulu sih. bukan sekadar aturan tambahan, tapi potensi atau pondasi supaya teknologi yang kita buat tetap berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan manusia. Next. Berikutnya kita bakal membahas tentang relevansinya di Indonesia. Kalau misalnya kita tarik di konteks Indonesia, kita masih berada di masa digitalisasi besar-besaran. Hampir semua sektor sudah digital, mulai dari pemerintahan, kayak e-gov, fintech, sampai layanan publik kayak kesehatan dan transportasi. Tapi di balik kemajuan itu pasti muncul juga banyak masalah, misalnya kayak yang pernah terjadi yaitu kebocoran data pribadi seperti yang pernah terjadi yaitu eKTP dan Dapodik. Sistem publik yang error bikin warga itu tidak bisa mengakses layanan penting. Terus kurangnya transparansi soal bagaimana data dari pengguna itu dipakai itu juga tidak diperhatikan seperti itu. Masalah-masalah tersebut itu muncul karena masih banyak pihak yang belum paham bahwa etika itu adalah bagian dari kualitas software. Bukan hanya soal softwarenya itu bisa jalan, tapi juga apakah aman dan bisa dipercaya. Nah, untuk itu, etika profesional itu berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital, lalu melindungi hak dan privasi pengguna, menjamin bahwa teknologi yang kita buat tidak disalahgunakan. Jadi, di Indonesia, etika dalam rekayasa perangkat lunak itu sangat relevan ya, karena tanpa etika, kemajuan teknologi itu malah bisa nimbulin krisis kepercayaan di masyarakat, seperti itu. Next. Berikutnya kita bakal bahas the importance of software quality atau kenapa kualitas software itu penting sekali gitu. Karena sekarang kualitas software itu mencakup 5 aspek utama, yaitu ada reliability, jadi software itu bisa berfungsi stabil tanpa error fatal. Lalu ada security, yang dimana data pengguna itu aman dari serangan atau kebocoran. Lalu ada portability, software itu bisa dijalankan di berbagai platform tanpa masalah. Terus ada maintainability, yaitu software itu mudah untuk diperbaiki dan dikembangkan. Lalu ada usability, yaitu mudah dipakai bahkan oleh orang yang memang kurang paham dengan teknologi.
Kalau misalnya aspek-aspek ini diabaikan, hasilnya tentu bisa fatal. Contoh ada 2 kasus besar yang sering terkenal di dunia rekayasa perangkat lunak, yaitu ada Terek 25 yang di mana itu merupakan, mesin terapi radiasi yang digunakan di rumah sakit untuk mengobati kanker. Tapi antara tahun 1985 sampai 1987 ada bug di software-nya yang, menyebabkan beberapa pasien itu mendapat overdosis radiasi, bahkan sampai ada yang meninggal. Penyebab sederhana tapi berdampaknya itu fatal. Software itu punya, kesalahan logika yang memungkinkan sistem itu ngasih dosis 100 kali lipat dari yang seharusnya. Lebih parahnya lagi, itu software itu nggak ada proteksi ganda atau safety check karena developer-nya itu terlalu percaya sistem yang dia buat itu cukup aman. Dari kasus ini jadi contoh ekstrim bagaimana satu baris kode itu bisa berdampak pada nyawa manusia. Dan akhirnya kasus ini bikin dunia rekayasa perangkat lunak itu sadar bahwa uji keselamatan dan pengujian software itu wajib. Lalu ada kasus yang kedua yaitu Knit Capital Crash. Dia ini rugi sampai jutaan dolar. Jadi Knit Capital itu adalah perusahaan keuangan besar di Amerika Serikat. Tahun 2012 mereka itu mengalami kerugian 440 juta dolar dalam waktu kurang dari 1 jam. Hanya karena bug kecil di sistem trading otomatis mereka. Untuk masalah yang terjadi itu dia karena ada satu bagian kode lama yang tidak sengaja diaktifkan lagi setelah diupdate. Akibatnya sistem trading mereka melakukan transaksi acak dalam jumlah besar tanpa kontrol. Hasilnya, hanya dalam 45 menit perusahaan itu nyaris bangkrut. Dan lalu kasus ini tuh bisa kita jadikan pembelajaran bahwa kesalahan kecil dalam software bisa bikin kerugian besar secara ekonomi. Nah, dari 2 contoh itu bisa ngasih pesan bahwa penting kualitas software itu bukan cuma soal fungsinya, tapi juga soal tanggung jawab moral dan juga profesional. Next. Kalau kita lihat di Indonesia, banyak juga kasus yang bisa menjadi pembelajaran serupa. Yang pertama ada Peduli Lindungi. Aplikasi ini tuh sempat jadi andalan pemerintah waktu pandemi COVID-19 kemarin. Tapi di sisi lain juga dikritik karena ada isu kebocoran data dan kurangnya transparansi soal pengelolaan data pribadi pengguna. Nah, hal ini tuh menimbulkan pertanyaan etis, apakah data pengguna itu dijaga dengan aman dan apakah mereka tahu bagaimana datanya itu dipakai. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa privasi data itu adalah isu etika besar. Lalu yang kedua ada My Pertamina. Waktu awal peluncuran, sistem My Pertamina itu sempat error karena servernya itu overload. Jutaan pengguna itu dia nyoba akses di waktu bersamaan, tapi ternyata sistemnya itu belum siap. Nah, hal ini itu menunjukkan pentingnya melakukan load testing dan stress testing sebelum sistem itu dipakai oleh masyarakat luas. Dari 2 contoh itu yaitu Peduli Lindungi dan My Pertamina, bisa kita ambil pelajaran yaitu developer itu wajib memastikan sistem yang dia buat itu diuji baik sebelum dirilis ke publik. Terus kualitas software itu berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Nah, etika profesional itu berarti dia tidak terburu-buru demi mencapai suatu target, tapi dengan etika kita tuh harus memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dulu. Nah, untuk kesimpulannya di Indonesia ini menjaga kualitas software sama saja dengan menjaga etika kerja sebagai profesional IT. Jadi kalau software rusak atau bocor, dampaknya bukan cuma untuk reputasi perusahaan, tapi juga rasa kepercayaan publik terhadap teknologi lokal. Mungkin untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu software product liability. Kita mulai dengan konsep dasar software product liability, yaitu tanggung jawab hukum terhadap produk perangkat lunak yang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sebuah perangkat lunak menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, atau bahkan kerugian finansial, maka pihak pengembang vendor atau penyedia layanan bisa dimintai tanggung jawab hukum. Konsep ini sama seperti tanggung jawab produsen barang fisik seperti mobil atau obat-obatan, hanya saja konteksnya ada pada dunia digital.
Dalam hukum internasional terdapat 4 dasar utama tanggung jawab produk atau produk liability. Yang pertama itu ada strict liability atau tanggung jawab mutlak. Pada prinsip ini, pihak pengembang dapat dimintai tanggung jawab meskipun tidak terbukti lalai. Artinya jika produk software yang mereka rilis ternyata memiliki cacat yang menyebabkan kerugian bagi pengguna, mereka tetap harus bertanggung jawab. Contohnya, sistem perbankan digital yang salah menghitung saldo atau mentransfer uang ke rekening yang keliru karena bug pemrograman. Walau pengembang sudah bekerja hati-hati, tanggung jawab tetap melekat karena kerugian timbul akibat produk tersebut. 2. Negligence atau kelalaian. Ini terjadi jika pengembang tidak menjalankan prosedur pengujian, dokumentasi, atau keamanan dengan standar yang semestinya. Misalnya, developer tidak melakukan pengujian input dengan benar sehingga aplikasi rentan terhadap SQL injection dan data pengguna bocor. Dalam kasus ini, kesalahan karena kelalaian bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius. Yang ketiga ada breach of warranty atau pelanggaran janji fungsi. Warranty adalah janji tertulis atau tidak tertulis mengenai bagaimana software akan bekerja. Jika pengembang menyatakan bahwa produknya bisa melakukan enkripsi data dengan aman, tetapi ternyata gagal melakukannya, maka itu termasuk pelanggaran janji fungsi. Yang keempat ada misrepresentation atau penyampaian informasi menyesatkan. Ini terjadi ketika developer atau perusahaan sengaja atau tidak sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada pengguna. Misalnya dengan mengklaim software mereka aman dari malware padahal belum melalui proses audit keamanan. Dari 4 prinsip ini kita dapat simpulkan bahwa tanggung jawab hukum pengembang software sangatlah luas, tidak hanya berkaitan dengan coding tetapi juga mencakup kejujuran, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam setiap tahap pengembangan. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu konteks Indonesia. Di Indonesia, tanggung jawab hukum atas software diatur melalui beberapa undang-undang penting yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pasal 30 sampai 33. Pasal ini secara tegas melarang akses ilegal, manipulasi data maupun gangguan terhadap sistem elektronik orang lain. Artinya jika sebuah software menyebabkan kerusakan sistem atau digunakan untuk tindakan hacking, pembuatnya dapat dikenai hukum pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP pasal 39 sampai 46. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Jika ada kebocoran data karena kelalaian sistem, maka tanggung jawab hukum jatuh kepada pengendali data maupun pihak pengembang sistem yang lalai menjaga keamanannya. Beberapa kasus nyata Indonesia telah menunjukkan pentingnya penerapan tanggung jawab hukum ini. Yang pertama itu ada kebocoran data EKTP yang memperlihatkan lemahnya sistem keamanan pemerintah dalam melindungi identitas warga. Yang kedua ada kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 di mana puluhan juta akun pengguna bocor ke forum dark web. Yang ketiga ada kebocoran sistem Dapodik yang menyebabkan data siswa dan guru tersebar luas. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa software bukan sekedar alat bantu digital, tetapi juga menyangkut hak dan keamanan publik. Oleh karena itu, pengembang perusahaan dan pemerintah wajib mematuhi prinsip tanggung jawab hukum dan etika digital. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu software development methodologies. Dalam memastikan software yang dibuat berkualitas dan aman, pengembang perlu memahami konsep software development life cycle, yaitu siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan: perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan perawatan. Berbagai metodologi pengembangan software telah berkembang seiring waktu. Yang pertama ada waterfall model klasik dan paling awal yang bersifat berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Cocok untuk proyek besar dan dengan kebutuhan tetap, misalnya sistem pemerintahan. Kelemahannya sulit beradaptasi jika di tengah jalan ada perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada agile development
Metode modern yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Agile menggunakan pendekatan literatif di mana software dikembangkan secara bertahap dengan umpan balik pengguna di setiap siklusnya. Cocok untuk startup dan proyek inovatif yang cepat berubah seperti aplikasi mobile dan sistem berbasis cloud. Yang ketiga ada DevOps, menggabungkan tim pengembang, development, dan tim operasi dalam satu kesatuan proses. Tujuannya adalah mempercepat rilis software, menjaga stabilitas, dan melakukan pembaruan berkelanjutan. DevOps mendorong konsep automation, continuous integration, dan continuous development. Namun, apapun metode yang digunakan, semuanya harus menerapkan quality assurance adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa software memenuhi standar kualitas, keamanan, dan etika profesional. Kualitas asuransi bukan sekadar menguji bug, melainkan memastikan software bekerja sesuai kebutuhan pengguna, aman, efisien, dan tidak merugikan pihak manapun. Slide selanjutnya. Konteks Indonesia. Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya quality asuransi semakin meningkat. Banyak perusahaan, terutama BUMN, startup, dan lembaga pemerintah mulai menerapkan quality asuransi secara sistematis. Contohnya, Telkom Indonesia dan PLN yang memiliki tim quality asuransi tersendiri untuk memastikan aplikasi publik seperti My IndiHome dan PLN Mobile bekerja stabil. Startup besar seperti Gojek dan Tokopedia juga memiliki tim penguji keamanan dan performa yang bekerja 24 jam untuk menjaga kendalaan sistem mereka. Selain itu, sertifikasi internasional seperti ISO atau IEC 27001 kini menjadi standar wajib bagi organisasi yang mengelola data pengguna. Sertifikasi ini berfokus pada keamanan informasi dan manajemen risiko. Lebih jauh lagi, quality asuransi di Indonesia mulai dipahami bukan hanya sebagai proses teknis tetapi juga sebagai tanggung jawab moral. Mengapa? Karena kesalahan software bisa berdampak besar bagi masyarakat, mulai dari kehilangan data penting, kerugian finansial, hingga gangguan layanan publik. Dengan demikian, penerapan quality asuransi adalah wujud nyata dari etika profesionalisme pengembang, yaitu memastikan bahwa setiap sistem yang diluncurkan aman, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, di slide ini yaitu membahas tentang capability, maturity, model integration. Selanjutnya kita bahas yaitu kerangka kerja untuk menilai seberapa matang dan profesional proses pengembangan software dalam sebuah organisasi. CMMI digunakan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi. CMMI membagi tingkat kematangan organisasi menjadi 5 level. Yang pertama ada inisial, proses masih tidak teratur, bergantung pada individu dan tidak terdokumentasi. Yang kedua ada manage, sudah ada perencanaan dan dokumentasi dasar tetapi penerapannya belum konsisten. Yang ketiga ada define, semua proses sudah terstandarisasi dan menjadi budaya kerja. Yang keempat ada quantitatively manage, setiap proses dievaluasi dengan data, metrik, dan analisis kuantitatif. Yang kelima ada optimizing, organisasi selalu melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Perusahaan global Boeing, IBM, Lockheed Martin, dan Accenture menggunakan SMMI untuk memastikan setiap proses software mereka dapat diandalkan dan berkualitas tinggi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita masuk ke slide 11 yaitu konteks Indonesia, CMMI. Nah, di Indonesia, penerapan CMMI juga mulai meluas, terutama di sektor pemerintahan dan BUMN. Di sini ada beberapa contoh, yaitu BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, Badan Cyber dan Sandi Negara ini telah menerapkan model CMMI untuk meningkatkan standar keamanan sistem nasional. Lalu yang kedua di sini ada Telkom Sigma. Telkom Sigma ini anak perusahaan Telkom
Dia menerapkan CMMI untuk memastikan semua proyek TI berjalan sesuai standar kualitas global. Nah, di sini dampak positif penerapan CMMI ini di Indonesia antara lain meningkatkan efisiensi proyek e-government dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. Dia memastikan sistem-sistem kritikal seperti keuangan, pajak, dan layanan publik. Dia memiliki standar yang tinggi dalam keamanan dan keandalan. CMMI itu membantu Indonesia naik kelas dalam industri software global karena menunjukkan bahwa proses pengembangan kita tidak kalah dari negara-negara maju. Lanjut ke slide 12, yaitu ada safety critical systems. Nah, ini sistem yang berhubungan langsung dengan keselamatan manusia ya di sini ya. Nah, safety critical system itu adalah jenis software yang di mana kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Contohnya meliputi sistem penerbangan medis, nuklir, transportasi, dan pertahanan. Beberapa kasus global terkenal, yaitu di sini ada NASA Mars Climate Orbiter yang di tahun 1999. Nah, proyek ini senilai 327 juta dolar gagal total dia. Hanya karena perbedaan satuan unit antara tim AS dan Eropa, meter versus inci. Akibatnya pesawat hancur di atmosfer Mars. Lalu yang kedua di sini ada Terak 25, ya, Terak 25. Nah, mesin terapi radiasi yang salah menghitung dosis akibat bug software. Beberapa pasien mendapat overdosis radiasi dan meninggal dunia. Nah, kasus-kasus ini menegaskan bahwa software bukan sekedar alat bantu, melainkan sistem yang bisa menyelamatkan atau membahayakan nyawa. Karena itu, sistem safety kritikal harus diuji secara ekstrim, berlapis, dan independen, dengan kontrol kualitas dan audit yang sangat ketat. Kita lanjut ke slide 13, yaitu konteks Indonesia, safety critical. Nah, di Indonesia ada beberapa sistem yang termasuk kategori safety critical. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, sistem lalu lintas dan transportasi ATCS SIM online. Nah, sistem transportasi dan lalu lintas ini seperti ATCS itu apa? Yaitu Automatic Traffic Control System. Dia tuh mengatur lampu lalu lintas otomatis dan SIM online untuk verifikasi pengemudi. Terus yang kedua ada sistem peringatan dini bencana BMKG sama Inateus. Nah, sistem peringatan dini bencana itu seperti BMKG dan Inateus. Inateus itu Indonesia Tsunami Early Warning System. Nah, dia berperan penting dalam menyelamatkan nyawa saat terjadi gempa atau tsunami. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, yaitu infrastruktur TI yang belum rata, terus keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengujian sistem berskala nasional. Bug kecil atau kesalahan logika dapat menyebabkan dampak sosial besar, misalnya alarm tsunami tidak berbunyi tepat waktu. Maka dari itu, pengujian dan pemeliharaan sistem safety kritikal di Indonesia harus ekstra ketat, disertai audit keamanan rutin dan peningkatan kapasitas SDM di bidang software safety. Kita lanjut ke slide 14. Di slide 14 ini yaitu Ethical Responsibilities of Software Developers. Bagian ini membahas tanggung jawab etis seorang pengembang software. Etika dalam profesi pengembang tidak hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan pengguna. Ada 3 prinsip di sini, yaitu prinsip utama. Yang pertama adalah 2 care, kehati-hatian profesional. Nah, dia tuh developer harus berhati-hati dalam setiap keputusan teknis, mulai dari desain, coding hingga peluncuran produk. Tidak boleh terburu-buru merilis software yang belum diuji hanya demi mengejar target pasar. Lalu yang kedua ada honestly, yaitu jujur dalam laporan, dokumentasi, dan komunikasi. Tidak boleh menyembunyikan, kejujuran tuh tidak boleh menyembunyikan bug, error, atau potensi bahaya yang diketahui. Lalu yang
Lalu transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap publik. Nah, lalu di sini yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, developer itu bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari software yang dibuat, baik dampak positif maupun negatifnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip etika ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai moral bangsa seperti menjaga amanah, integritas, dan profesionalisme. Etika juga mencakup kontribusi terhadap komunitas seperti partisipasi dalam proyek open source, lalu berbagi pengetahuan dan membantu peningkatan kualitas ekosistem TI lokal. Nah, kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu summary and discussion yang akan dilanjutkan oleh Julia lagi ya. Ya, baik. Setelah pembacaan materi, kita bakal diskusi dulu sebelum membaca ringkasannya ya. Jadi, tolong agak bawah slide-nya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, kita bakal jawab satu-satu. Yang pertama, pertanyaannya, apa tanggung jawab etis pengembang saat software mereka merugikan publik? Di sini saya izin menjawab, untuk tanggung jawab etis saat pengembang itu memiliki software mereka itu merugikan publik, itu adalah mengakui, memperbaiki, dan juga mencegah. Kalau misalnya software mereka menimbulkan kerugian publik, entah itu karena bug, kesalahan desain, atau kebocoran data, si pengembang itu wajib mengakui kesalahan mereka secara transparan, bukan malah menyalahkan sistem atau pengguna. Lalu, segera memperbaiki masalah dan memulihkan kerugian dari pengguna. Terus si pengembang juga harus melakukan evaluasi secara internal untuk mencegah insiden-insiden serupa terjadi ke depannya. Secara kritis, ya, ini tuh bukan soal profesionalisme, tapi soal kejujuran moral. Karena software ini tuh bisa mengatur hidup manusia. Setiap klien pengembang itu dia bisa berarti pelanggaran terhadap hak publik. Jadi etika di sini itu bisa menuntut responsibility of reputation atau keberanian untuk bertanggung jawab lebih penting daripada sekedar menjaga citra dari suatu perusahaan. Mungkin itu dari saya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa dokumentasi QA termasuk kewajiban moral? Silahkan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Dengan soal mengapa dokumentasi QA termasuk kewajiban moral. Dokumentasi QA adalah bukti integritas dan transparansi teknis secara kritis. Tanpa dokumentasi yang jujur dan lengkap, tim lain nggak akan tahu bagaimana software diuji, apa saja resikonya, dan sejauh mana kualitas sudah divalidasi. Kalau pengembang sengaja menutupi bug atau memalsukan hasil uji, itu bukan cuma pelanggaran teknis, tetapi pelanggaran moral terhadap pengguna dan organisasi. Dalam konteks etika profesi, dokumentasi QA menunjukkan bahwa pengembang bekerja secara akuntabel dan sistematis, menjadi dasar evaluasi yang objektif kalau terjadi kegagalan sistem, melindungi publik dari risiko akibat ketidaktelitian atau manipulasi proses pengujian. Jika QA bukan cuma soal Jadi QA bukan cuma soal check error, tapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan produk yang dilepas ke masyarakat benar-benar aman dan layak. Mungkin cukup. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Undang-Undang PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia. Silakan dijawab. Nah, di sini saya menjawab nomor 3. Saya ulangi lagi soalnya, yaitu bagaimana UU PDP mengubah cara software dikembangkan di Indonesia. UU PDP yaitu perlindungan data pribadi ya. Secara kritis menggeser pola pikir pengembangan dari fokus pada fungsi menjadi fokus pada tanggung jawab. Dulu banyak software dikembangkan tanpa mempertimbangkan bagaimana data pengguna disimpan atau dilindungi. Sekarang, dengan UU PDP, pengembang wajib memastikan data pribadi dikumpulkan secara sah dan digunakan hanya untuk tujuan yang disetujui pengguna. Harus ada sistem keamanan dan enkripsi yang kuat untuk mencegah kebocoran. Dan ketika terjadi pelanggaran, pengembang atau perusahaan bisa dikenakan sanksi hukum. Artinya, di sini UU PDP menanamkan etika ke dalam hukum, memaksa pengembang untuk bekerja lebih hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan adanya AUU ini, software development di Indonesia sekarang nggak bisa lagi sekedar asal jalan, tapi harus mempertimbangkan hak, privasi, dan keamanan data publik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mungkin langsung lanjut aja ke rangkumannya, silakan. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu etika penting untuk memastikan pengembang software berjalan dengan tanggung jawab moral dan profesional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi harus jujur, terus ya kalau ada bug tuh dikasih tahu gitu. Nah, terus di sini kualitas software harus dijaga aman, andal, dan tidak merugikan pengguna. Nah, dia nggak merugikan pengguna. Jadi kan kalau jujur dia nggak merugikan pengguna. Developer memiliki tanggung jawab hukum melalui penerapan QA, CMMI tadi yang saya jelaskan, QA tadi yang dijelaskan oleh Nagita, dan kepatuhan terhadap UU ITE dan PDP. Etika profesional menuntun pengembang untuk selalu jujur, berhati-hati, dan menjaga kepercayaan publik. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menyampaikan materi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami untuk presentasi materi chapter 7 yaitu software developer. Mungkin apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.